Halo dulur, bagaimana kabarnya? Udah makan, udah minum, udah cebok, udah melupakan segalanya? Oke, balik lagi bersama saya, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan merangkum film yang cukup jadul. Film ini berjudul The Fly tahun 1986. Di tahun itu gue masih berupa sperma dari jutaan gen yang masuk ke rahim ibu saya. Hingga akhirnya saya terpilih untuk menjadi manusia tukang nyungur. Anjir, ayo ngomong apa anjir. Oke, film ini akan bercerita tentang seorang ilmuwan yang berhasil menciptakan alat teleportasi. Namun sayangnya kegagalan eksperimennya membuat si ilmuwan itu menjadi satria laler hijau. Tanpa panjang lebar lagi dan tanpa cebok dulu, kita langsung saja ke filmnya. What am I working on? What do you want me to be specific here? Film dibuka dengan memperlihatkan dua orang yang sedang berbincang di pertemuan para ilmuwan. Mereka adalah Bendelset, seorang ilmuwan, dan juga Veronica yang merupakan seorang jurnalis berita. I have a fine name of my very own. You know what that is? It's not the Di sana, Veronica sedang mencari informasi dari para ilmuwan. Bendel mengatakan bahwa dirinya sedang menciptakan sesuatu yang akan merubah dunia. Entah apa yang sedang dikerjakan si Bendel, tentunya hal itu membuat si Veronica penasaran. Akhirnya, Veronica memutuskan untuk berkunjung ke lab si Bendel. Setelah sampai di lab, Bendel kemudian memperlihatkan sesuatu yang sedang dikerjakannya, yaitu adalah teleports. Bendel menjelaskan bahwa ini adalah alat untuk menteleportasi sesuatu, dan benda itu dikontrol oleh sistem komputer yang menyerupai dingdong. Kemudian Bendel meminta barang-barang Veronica untuk dijadikan objek percobaannya. Dan percobaan itu berhasil, yang mana stocking milik Veronica berhasil pindah dari satu bejana ke bejana lainnya. Sedikit info, jadi Bendel menciptakan alat teleport ini dikarenakan ia sering merasakan mabuk darat atau laut ketika menaiki kendaraan. Oleh hal itulah ia mempunyai ide untuk pergi ke tempat manapun tanpa harus menaiki kendaraan. Veronica yang menyaksikan itu merasa kagum dan sedikit keheranan. Penemuan luar biasa ini akhirnya direkam oleh Veronica untuk dijadikan sebuah artikel berita. Sebelumnya, Bendel meminta Veronica agar tidak diberitakan karena barang ini belum seutuhnya sempurna. Namun Veronica yang kekeh menghiraukan semua perkataan Bendel. Kemudian Veronica pergi ke kantornya, yaitu partikel berita. Di sana Veronica memberikan hasil rekamannya karena ia telah menemukan sebuah karya yang luar biasa. Namun sayangnya si bos tidak mempercayai itu. Si bos ini bernama Statis. Di saat itu juga Bendel datang dan berkenalan dengan Statis. Namun Statis meledek hasil karyanya karena itu dianggap mustahil. Setelah Statis pergi, Bendel pun mengajak Veronica makan siang. But if this gets out now. Di sana Bendel meminta Veronica agar tidak menerbitkan beritanya. Ia berkata bahwa ia hanya bisa menteleport benda mati dan yang Bendel inginkan adalah menteleport benda yang bernyawa. Singkat cerita, Bendel pun akan bereksperimen dengan benda yang bernyawa dan ia menjadikan babon sebagai objek percobaannya. Ketika mesin itu sudah diaktifkan, terlihat komputer tersebut seperti mengalami sistem error dan si babon itu berhasil diteleport namun dengan keadaan yang sudah hancur. Bendel pun menyimpulkan kegagalan ini didasari dengan sistem komputer yang tidak bisa mentafsirkan perintahnya. Setelah Bendel menenangkan pikirannya bersama Veronica dan ketika sedang klimaks-klimaksnya, Veronica tidak sengaja menyentuh punggungnya dan punggung si Bendel seperti tertancap bedak kecil. Sebab itulah membuat punggungnya sedikit terluka. Kemudian Bendel mencoba lagi bereksperimen terhadap daging dan eksperimennya ini berhasil. Akhirnya Bendel sudah bisa menyimpulkan dengan sistem komputernya yang ternyata daging tersebut yang membuat komputer tidak bisa menafsirkan benda hidup. Setelah ia berhasil memperbaiki sistem komputernya, ia pun kembali mencoba bereksperimen dengan babon yang lain. Dan kali ini percobaannya itu berhasil. Kini ia sudah berhasil menteleportasi benda yang bernyawa. Bendel yang merasa berhasil ingin merayakan keberhasilannya dengan adu gaplok bersama Veronica. Dan disinilah tumbuh benih-benih cinta di antara keduanya. Namun di sana Veronica melihat satu lampiran yang ternyata itu adalah majalah yang akan diterbitkan. Majalah itu berisi keberhasilan Bendel membuat teleportasi, tapi Statis yang akan menerbitkannya. Veronica yang merasa didahului, kemudian ia pergi ke kantor Statis dan ia protes terhadapnya karena artikel ini akan diterbitkan oleh Veronica. Sementara itu Bendel yang tengah mabuk merasa cemburu karena Veronica memilih untuk mendatangi Statis dan akhirnya ia memutuskan untuk bereksperimen kembali. Namun objek percobaannya sekarang adalah dirinya. Saat ia sedang ngawangkong dengan babonnya, terlihat di sana si babon seperti diganggu oleh seekor lalat. Bendel yang menghiraukan itu langsung melakukan eksperimennya tersebut. Ketika Bendel sudah masuk ke wajan tersebut, terlihat di sana ada lalat yang ikut masuk ke dalam bejana itu.
Namun Bendel tidak menyadari ada lalat di sana. Dan disinilah hal yang buruk terjadi pada diri Bendel. How you doing? Setelah ia berhasil, kemudian Veronica datang kembali ke lab Bendel. Di sana mereka kembali merayakan keberhasilan Bendel dengan ngadu gaplok. Alah. Saat keesokan harinya, mereka kembali melakukan ini banyak banget anjir. Namun saat itu juga Veronica tidak sengaja meraba punggungnya dan dia merasa ada hal yang aneh dari punggungnya. Tapi Bendel hanya menganggap itu adalah rambut biasa. Kemudian Veronica memotongnya dan menyimpan rambut tadi. Kemudian Bendel menyuruh Veronica agar ia mencoba masuk ke mesin teleport. Karena saat Bendel berhasil menteleport dirinya, si Veronica tidak menyaksikannya. Oleh sebab itulah Bendel menyuruh Veronica agar mencobanya. Namun Veronica menolaknya karena ia menganggap hal ini akan membahayakan dirinya. Lantas penolakan Veronica membuat Bendel marah. Akhirnya Bendel memutuskan untuk pergi mencari wanita malam. Tujuannya agar ia kembali mencoba teleport itu dengan manusia. Saat Bendel masuk ke dalam bar, kemudian ia bertemu dengan si wanita malam dan mengajaknya untuk ngadu liang Cipapa. Namun si wanita itu telah di-booking oleh seseorang di dalam bar itu. Lantas Bendel mengajak si pria itu untuk adu panco, yang mana jika Bendel kalah ia akan memberikan si pria itu uang $100. Jika Bendel menang, maka ia akan membawa si wanita itu. Orang itu lalu menyetujui tawaran Bendel, dan mereka pun adu panco. Namun saat sedang pak kuat-kuat, terlihat tangan si Bendel seperti mengeluarkan cairan, dan ternyata cairan itu dapat melelehkan tubuh manusia. Bendel yang berhasil mematahkan tangan orang itu kemudian membawa si wanita malam ke labnya. Sebelum menjadikan wanita itu bahan percobaannya lagi, ia tidak ingin menyanyiakan kesempatan itu. Bendel pun melakukan adu gaplok dulu. Dan di sini kita diperlihatkan bahwa rambut itu seperti tumbuh kembali. Saat Bendel akan memasukkan wanita itu ke dalam wajan, si wanita itu menolaknya dan di sana juga datang Veronica. Veronica mengatakan untuk memperhatikan eksperimennya karena ia merasa ada yang berubah dalam diri Bendel. Ia mengatakan bahwa muka Bendel juga sekarang berubah menjadi agak dekil. Kemudian Veronica memberitahu rambut yang tumbuh di punggung Bendel. Ternyata setelah dianalisa rambut itu tidak mengandung DNA manusia, melainkan seperti makhluk lain, dan ia memastikan itu adalah rambut serangga. Akan tetapi Bendel hanya menganggap Veronica sedang cemburu, sehingga Veronica berbicara yang tidak-tidak. Lantas Bendel pun mengusir Veronica dari labnya. Saat Bendel sedang bercermin, ia menyadari ada perubahan pada area wajahnya. Lalu Bendel tidak sengaja menggigit jari-jarinya, sehingga kuku jari-jari tersebut coplok dan mengeluarkan cairan. Lantas Bendel pun mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ketika ia sedang melihat hasil teleportnya, ternyata benar saja, si komputer itu menjelaskan bahwa ada lalat yang ikut bersamanya. Si komputer itu memberitahu Bendel bahwa jika ada unsur lain yang masuk, maka hasilnya gen dari kedua itu akan bersatu. Kemudian Bendel menyuruh Veronica agar datang ke labnya. Saat Veronica datang, terlihat di sana keadaan Bendel semakin memburuk. Lantas Veronica pun menanyakan penyebabnya. Bendel pun menjelaskan saat Bendel melakukannya sendirian bahwa ada lalat yang ikut ke dalam bejana transmisi. Sedangkan dalam proses teleportasi tidak boleh ada dua unsur genetik yang berbeda. Jika itu terjadi, maka akan mengakibatkan penyatuan. Singkat cerita, Statis yang berkunjung ke rumah Veronica mendapati Veronica yang tengah dalam kesedihan. Dan ternyata Veronica sedang mengandung anak si bandel. Lalu kita akan perlihatkan Veronica yang sedang mendatangi rumah sakit. Ia berencana untuk menggugurkan kandungannya, namun saat kandungannya itu dikeluarkan, ternyata itu seperti seekor larva. Dan ternyata itu hanyalah mimpi. Veronica yang mempunyai firasat buruk terhadap kandungannya, lantas ia pun pergi menemui Bendel. Tujuannya agar ia mendapatkan tanda tangan dari Bendel untuk menggugurkan kandungannya. Namun Veronica yang belum mengatakan apa-apa langsung disuruh keluar oleh Bendel. Kemudian Veronica pergi dan berencana untuk mengaborsi kandungannya. Akan tetapi Bendel menguntit mereka dan ia sekarang sudah mengetahui bahwa Veronica sedang mengandung anaknya. Saat Veronica akan melakukan aborsi, tiba-tiba datang Bendel ke tempat itu dan Bendel pun membawa pergi Veronica. Di saat itu juga Statis datang, namun dia tidak berhasil mengagalkan Bendel. Sementara itu Bendel meminta Veronica agar tidak membunuh bayinya. Namun Veronica menolaknya karena ia tidak akan sanggup mempunyai anak siluman satria baja hitam. Di saat bersamaan Statis datang ke lab Bendel dengan shotgunnya. Saat ia sedang menyusuri ruangan, tiba-tiba Bendel datang dan langsung melumpuhkan Statis. Bendel pun mengeluarkan cairan yang membuat tangan dan kaki Statis melepuh. Ketika Bendel akan menghabisi nyawa si Statis, kemudian Veronica berteriak agar tidak membunuhnya. Lantas Bendel meminta tolong kepada Veronica agar menjadikan dirinya manusia lagi. Akhirnya Veronica pun mau membantunya. Namun ternyata Bendel akan menjadikan Veronica sebagai bagian dari tubuhnya. Ia akan menjadikan 3 nyawa dalam satu tubuh. Karena ia tidak ingin berpisah dari Veronica dan juga anak yang sedang dikandung Veronica. Veronica sempat menahannya dan tidak sengaja ia menarik bagian mulut Bendel. Dan di sini perubahan besar terjadi.
Lalu Bendel memasukkan Veronica ke dalam bejana itu. Saat si Bendel akan memasuki bejana yang lain, Statis menyelamatkan Veronica dengan menebak kabel bejana tersebut, sehingga membuat sistem error, dan si Bendel terbawa oleh daya teleport tersebut. Saat Veronica berhasil keluar, ia melihat Bendel yang keluar dari bejana lain. Dan di sini keadaan Bendel sudah tidak puguh awak. Kemudian Bendel menghampiri Veronica dan menyuruh Veronica untuk membunuhnya. Veronica yang tidak ada pilihan lain dengan terpaksa membunuh Bendel dengan shotgunnya itu. Dan film ini pun tamat. Secara keseluruhan film ini sangat oke, bahkan berhasil membuat bulu bahu saya merinding. Ya walaupun dalam rupa monsternya masih sedikit rancu ya karena mungkin zaman dulu belum canggih. Oke, pelajaran yang bisa diambil dalam film ini, setinggi apapun ilmumu jangan pernah melebihi batas kemampuan manusia.